Baik, selamat malam teman-teman. Hari ini saya ketemu dengan salah satu guide senior di Sumatera Utara yang kebetulan ada di depan saya. Nama beliau adalah Bang Kusendro. Hari ini kita nanya sebentar tentang dunia pariwisata seputar pergaitan. Sebenarnya pertanyaannya simpel-simpel aja. Kira-kira Bang, itu guide itu apa ya? Ya, ini udah mulai ya. Sudah. Relax saja ya. Iya. Karena apapun cerita bicara pariwisata itu harus bicara yang enak-enak. Haha. Tidak boleh bicara yang tidak enak. Nah, kebetulan saya adalah pemandu wisata yang disebut orang-orang lebih mengenal sebagai guide. Nah, orang sering bertanya apa itu guide. Jadi kalau bahasa sehari-hari itu banyak yang mengatakan guide itu adalah teman seperjalanan. Tetapi di kami di Pramu Wisata, kami punya acuan besar, yaitu keputusan Menteri nomor 82 tahun 88. Itu dijelaskan pemandu wisata adalah seseorang yang bekerja menghandle atau membawa wisatawan sesuai dengan bahasanya yang menjelaskan tentang budaya, sejarah, kemudian keberagaman budaya, keberagaman flora fauna sesuai dengan kebutuhan informasi wisatawan. Nah, kami di Sumatera Utara pemandu wisata itu ada banyak dengan berbagai macam bahasa. Selain bahasa Inggris yang sudah umum, ada yang mampu berbahasa Spanyol, bahasa Jerman, Perancis, kemudian ada juga yang berbahasa Itali, bahasa Rusia, dan yang juga yang berbahasa Arab. Tentu guide ketika bekerja harus mampu memberi pelayanan, karena guide sendiri atau pemandu wisata itu bagian dari pelaku pariwisata yang kerja besarnya adalah memberi pelayanan. Kira-kira begitu. Nah itu Bang, apa semua orang itu bisa menjadi guide gitu? Ataukah guide itu hanya milik orang-orang tertentu? Ya, jadi setiap orang jika dia berminat bisa menjadi pemandu wisata. Tetapi pemandu wisata yang bagaimana? Karena seorang pemandu wisata tidak hanya bisa berbahasa atau memberi informasi, tetapi dia juga harus bertanggung jawab. Ketika kita menyebutnya bertanggung jawab ketika bekerja, apa sih bukti tanggung jawabnya itu? Tanggung jawabnya itu adalah pemandu wisata itu harus bergabung di asosiasi. Kalau di Sumatera Utara, bahkan di Indonesia, asosiasi yang resmi diakui pemerintah yaitu Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Jadi tanggung jawabnya pemandu wisata siapapun itu harus bergabung di HPI. Karena apa? Supaya tertib. Karena dalam menghandle wisatawan yang dihandle itu adalah bukan benda mati, tetapi itu manusia yang sewaktu-waktu bisa berubah, bisa terjadi konflik, bisa terjadi kecelakaan segala macam yang sifatnya wisatawan yang dihandle itu kurang puas hati, sehingga akhirnya bisa menimbulkan komplain. Ketika komplain terjadi, nah siapa yang bertanggung jawab di lapangan? Ya tentunya guide. Tetapi kalau guide-nya sudah bergabung di HPI, kemudian sudah memiliki lisensi, memiliki kartu anggota, bahkan sudah tersertifikasi, tentu tingkat kesalahan bekerja ini bisa diminimalis, bisa diperkecil. Sehingga inti kerja dari pemandu wisata yaitu memberi pelayanan dan kenyamanan kepada wisatawan akan tercapai. Nah Bang, itu apakah kalau guide dia mau menjadi seorang pemandu wisata misalnya, apakah dia harus gabung dengan HPI seperti itu? Bagaimana kalau guide ini dia nggak mau gabung dengan HPI misalnya, dia mau sendiri aja gitu bawa tamu? Ya boleh-boleh aja, di lapangan itu pemandu wisata atau HPI kita tidak bisa melarang orang jangan bekerja.
karena itu sifatnya adalah kebutuhan. Ya, seseorang mau bekerja atau mencari makan melalui bidang pemandu wisata sah-sah aja, dan semua orang boleh mengaku dia adalah pemandu wisata. Tetapi yang perlu dipikirkan adalah ketika membawa wisatawan itu, ketika terjadi musibah, siapa yang berani mengatakan ini guide-nya guide resmi? Nah, ketika di HPI, seorang pemandu wisata gabung di HPI, tentu ada batasan-batasan kerja yang teman-teman di HPI itu selalu mengingatkan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dan ini menarik, karena apa? Semakin hari ke depan ini banyak travel agent, banyak orang-orang dari negara luar yang sudah mulai memahami bahwasanya pemandu wisata itu ya harus menggunakan pemandu wisata yang berlisensi, yang bernaung di HPI. Jadi jika ada orang-orang yang mengaku pemandu wisata, ya maaf cakap akan terpinggirkan tanpa dilarang. Karena apa? User atau orang-orang yang membutuhkan pemandu wisata itu akhirnya sudah paham siapa yang resmi, legal, dan tidak resmi. Nah ini Bang, maaf, ini pertanyaannya agak sedikit awam nih Bang. Kalau misalnya nih ada orang seperti saya misalnya, saya nggak tahu apa-apa, baru tamat sekolah, tiba-tiba jadi pengen jadi seorang guide gitu. Jadi yang pertama yang kita lakukan harus apa itu Bang? Ya, bidang pekerjaan apapun ketika kita mau terjun ke bidang tersebut, apalagi ini pemandu wisata, ya harus cari tahu lah apa sih pemandu wisata itu, ilmu apa saja yang harus dikuasai, dan kemana harus bernaung. Nah, ketika itu sudah diketahui, ya jangan segan untuk menyatakan ingin bergabung, ingin mempelajari ilmu guide sampai akhirnya dia bisa membawa wisatawan dan bisa bekerja sebagai pemandu wisata. Karena banyak hal yang harus dipenuhi. Tidak cukup hanya bisa berbahasa asing, karena itu salah satu syarat yang ada di asosiasi kami, ya di HPI. Tetapi juga dia harus banyak ilmu dan skill serta attitude yang harus dilengkapi. Kira-kira gitu. Jadi Bang, maksudnya tadi kalau misalnya mau jadi guide, dia tidak hanya butuh ilmu dan bahasa aja ya, itu ada attitude itu maksudnya ya? Ya benar, attitude. Karena pakar sudah melakukan uji coba, seseorang boleh dianggap kompeten dan hebat mungkin karena knowledge dan skillnya tinggi, tetapi yang bisa membuat dia bertahan di puncak yaitu adalah attitude yang baik. Banyak orang berilmu tinggi tapi tidak punya attitude, nah itu akan proses waktu dia akan jatuh. Nah, karena yang dibawa ini adalah wisatawan asing dan kerjanya melayani, maka yang diperlukan adalah attitude, tingkah laku, adab, baik dalam berbicara, dalam menyambut tamu. Sementara di kami sendiri, salam senyum sapa itu udah harus bukan dipelajari, tapi memang sudah sebuah kewajiban. Nah itu yang banyak orang yang ketika dia mau menjadi guide, mungkin dia malu-malu, sehingga adab tidak terpenuhi, sehingga dia hanya percaya diri yang tidak terarah, akhirnya ya membingungkan buat wisatawan dan tidak baik hasilnya nanti. Nah, jadi Bang, kira-kira kalau prospek jadi guide ini ke depan gimana Bang ya? Apakah mungkin saat ini kan udah ada teknologi ya? Jadi orang pikir kalau ke tempat wisata, aku tidak butuh guide lah gitu. Kira-kira apakah masih tetap bisa bertahan untuk jangka panjang nanti? Untuk jangka panjang, justru industri pariwisata itu jasa pemandu wisata masih sangat diperlukan. Karena kita harus ingat, yang namanya wisatawan itu bukan robot. Wisatawan itu adalah manusia yang perlu namanya
sentuhan kemanusiaan, human touch-nya harus ada. Sepintar apapun, secanggih apapun teknologi yang digunakan oleh seorang manusia, pasti manusia itu merasa kesepian jika tidak ada teman di perjalanannya. Kira-kira gitu. Oke Bang, terima kasih. Ini mungkin dulu bincang-bincang kita. Ya, Terima siap. kasih. Kita dapat banyak sekali informasi dan wawasan tentang apa itu pemandu wisata. Kita mungkin akan berbincang di kesempatan yang lain. Terima kasih untuk Bang Kusendro, Ketua DPD HPI Sumatera Utara. Teman-teman, Saya saran nanti kita buat wawancaranya lebih dalam lagi nanti. siap-siap. Nah, kita kupas kerja guide itu apa, jenis guide itu apa, apakah guide ini semuanya jujur. Ternyata banyak juga guide yang nakal, tidak jujur. Karena dasar pelayanan di pariwisata itu ada dua hal, yaitu jujur dan ikhlas. Oh, luar biasa. Nah, akhirnya ini akan terbukti dengan proses waktu. Baik, siap-siap Ketua. Baik, itu aja teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Selamat malam. Oke.